Kapan nikah? Udah berapa lama pacaran sama Kak Jody? Oke, Agung Hapsa tukeran kontak sama gue tuh kayak why sendawamu so menggelegar. Halo semuanya. Iya, gue belum dapat opening yang bagus dan cocok untuk channel gue, jadi mungkin kalian punya ide? Oke, hari ini adalah video lanjutan dari yang tadinya gue habis makeup bala-bala. Iya, perempuan tidak bisa makeup. Sudah gue upload di sini atau di sini ya. Pokoknya kalian bisa klik di atas sini kalau mau nonton dulu. Ini adalah video selanjutnya, yaitu gue mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah meninggalkan pertanyaan di question story Instagram gue. Kita langsung lihat saja. Ya, tuh kira-kira sudah ada 987.087.654321 orang yang nanya, tapi cuman ada 5 atau 6 orang yang serius gitu ya. Karena gue udah ngomong loh, yang serius ya, yang gak serius gue kirim jenglot. Emang gak ada yang takut sama jenglot kayaknya ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa, memang followersku sengklek-sengklek seperti saya. Mungkin mereka suka dengan saya karena saya hidupnya begini gitu ya. Mana sih? Langsung aja ke pertanyaan pertama dari Rahmad Wufakewent. Gila, namanya Rusia banget nih bos. Rahmad WVQWNT. Coba bantuin gue cara spellingnya gimana, ya gak sih? Wufakewent. Gak lucu bung. Pertanyaan pertama adalah kapan nikah? Baik, menikah itu hanya bisa di hari Sabtu atau Minggu atau tanggal merah, ya kan? Masa gitu aja nanya sih, gimana sih? Pertanyaan kedua dari _pemimpi_. Nah ini agak serius nih ya. Menurut kamu nikah muda itu gimana? Baiklah, kita jawab ini pertanyaan serius. Alhamdulillah ada makhluk serius di followers gue. Ini semua pribadi menurut gue ya. Sebelumnya gue minta maaf kalau misalnya ada yang gak cocok atau menurut kalian apaan sih kamu kan mikirnya kayak gitu. Maaf, karena ini pribadi gue aja. Dari pribadi gue sendiri itu tidak ada masalah sama sekali. Karena banyak untungnya malah kalau menurut gue nikah muda. Karena di umur yang muda kita udah punya pasangan hidup yang bisa support kita kapanpun kita butuh curhat atau butuh apapun lah ya, itu bisa ke pasangan kita. Dan dari muda kita bisa berkarya bareng-bareng, kita mungkin bisa bisnis bareng-bareng, atau kita membuat sesuatu itu berdua gitu kan. Seru banget gak sih ya? Ya menurut gue banyak sih faktor-faktor keseruan kalau kalian menikah muda menurut gue. Dan kalau nikah muda tuh enaknya kalau punya anak umurnya tuh gak jauh. Jadi kalau anaknya udah beranjak gede, kita tuh kayak bisa kayak teman gitu loh. Bro, main yuk gitu. Kayak nongkrong ya sama mama ya, gila kan, seru banget gak sih? Ya itu sih pribadi gue aja. Dan kalau menurut gue menikah muda itu yang harus diperhatikan apa tuh? Ya jadi itu menurut gue menikah muda asalkan kalian tuh betul loh milih pasangan gitu yang enggak ngatur-ngatur hidup kalian. Kayak misalnya maksudnya gini, misalnya gue mau nikah muda tapi calon suami gue tuh suruh gue stop kuliah, stop berkarya, stop bekerja. Aduh itu big no ya, gue gak mau. Karena gue sebagai cewek, gue mau bikin karya, gue mau tetap kuliah, mau tetap belajar sekolah gitu. Nah kalau punya calon suami yang apa sih bahasanya tuh, melarang kalian untuk berbuat positif ya, karena kalian tuh menikah muda gitu ya. Mungkin kalau menikahnya umurnya sudah melewati batas ya itu beda lagi kalian. Tapi kalau masih muda, woi, kalian tuh masih muda, hidup tuh masih banyak berwarna. Ayolah kita explore. Ngerti gak sih maksud gue? Kan gak boleh lebay bu. Ayo cool. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. By the way, kok gue merasa minor banget hari ini ya, pakai jilbab merah, muka full makeup yang biasanya gue nggak mau kayak gini. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Dari iwik.21. Ya lo terinspirasi dari lagu Wik apa gimana nih bos? Udah berapa lama pacaran sama Kak Jody? Oke, ini banyak juga sih yang nanya sebetulnya. Gue sama Jody itu Oktober tahun ini itu memasuki 3 tahun apa 4 tahun ya? Oh my god, pokoknya gue tuh jadian 2015. Iya 4 tahun berarti, setahun ini gue 4 tahun. Udah mau 4 tahun berarti kalau sekarang tuh gue udah 3 tahun berapa bulan? Ya hitung sendiri. Dari Alpi Sugoi yang punya T-Rex famous. Gue benci sama Yatno. Kalian yang gak tau Yatno, lo buka tuh Yatno Tiratno kalau gak salah nama Instagramnya. Gue kesel, gue yang udah upload foto niat-niat gitu. Sedangkan Yatno yang cuma T-Rex mangap-mangap doang, lala-lili followersnya lebih baik dari gue. Kayak sebel gak sih? Aku hina. Kalian mau tahu Alpi Sugoi nanya apa? Bisa gak gue luncurin bom ke atap rumahnya Alpi, tapi cuma di kamar Alpi biar Alpi doang yang meledak gitu, boleh gak? Oke, ini udah mulai gelap. Segini kali ya. Ini dari Hanifa Salsh. Ceritain awal nge-YouTube, suka dukanya apa? Goals yang pengen dirawat. Kok dirawat sih? Goals apa yang pengen dirawat YouTube? Oke. Dan yang terakhir, sayang aku gak kak
cerita awal nge-YouTube. Gue tuh sama Jody suka banget bikin-bikin video-video gitu kan. Apalagi Jody tuh kan emang backgroundnya tuh filmmaker atau emang orang-orang yang suka bikin video. Jadi dulu tuh kita suka bikin-bikin video-video receh gitu di Instagram. Nah, kita udah tahu YouTube tapi belum niat ke YouTube gitu kan. Terus akhirnya semakin baik ide yang berkembang, terus kata kita bikin aja di YouTube. Kita kan kalau di YouTube bisa bebas dong berapa menit dan berapa lama gitu durasinya kalau untuk YouTube. Dan akhirnya kita buatlah. Awalnya tuh Jody ngasih gue software untuk ngedit, dan dia nggak ngajarin gue sama sekali gimana cara gunainnya. Dan setiap gunanya, nih cara gimana, googling aja sendiri, coba cek di YouTube how to bla 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 bla. Dia kayak gitu loh, nyebelin banget. Tapi berkat dia membiarkan gue belajar sendiri, gue jadi ngulik-ngulik parah. Gue kayak ngulik nih gimana sih ngeditnya bla 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 bla. Akhirnya gue merasa sudah bisa kayak grading warna, transisi dan lain-lain. Gue mau bikin yang lebih niat nih. Akhirnya terlahirlah anak kita, yaitu Client X, yaitu series kita buat sesuai pengalamannya Jody. Nih, urusannya gimana sih Mbak? Kayaknya saya baru pertama kali coba robot saya kerja. Itu baru sekali doang nih. Hah? Gimana maksudnya Mbak? Sekarang di sistem saya memberlakukan yang namanya preview only. Ganteng gak? Harus jelas dong, gak boleh ngasal. Teriak-teriak. Sakit kali ya? Woi, duit bukan bulu ketek. Dan karena sekarang Jody kerjanya sudah sibuk banget dan gue juga udah punya kerjaan yang kayak nggak kehandle gitu kalau kita mau bikin series, akhirnya ya kita buat aja video-video yang nggak ngabisin waktu banget tapi tetap bisa bikin video gitu ya. Ngerti nggak ngomongan gue? Kok gue ngomong lalalili ya? Suka duka nge-YouTube tuh. Kalau sukanya banyak ya, kalau dukanya adalah gue suka merasa nggak pede sama video yang gue buat, kayak ih sampah banget sih Bung videonya. Dan duka yang lain adalah jujur gue pernah mikir kayak gini, waktu zaman-zamannya gue lagi giat-giatnya bikin series dan gue melihat hasil views yang sedikit itu membuat kayak ya Allah sedih banget deh. Sedangkan ini tuh dibuatnya tuh susah payah gitu ya. Sedangkan video-video yang mungkin gak secapek buat itu viewsnya bisa jutaan gitu. Kayak gue sempet ngedown dan wah mager deh bikin video lagi gitu. Makanya gue sempet vakum beberapa lama. Ya itu emang gak boleh dicontoh lah ya. Kayak apaan sih goals yang pengen diraih lewat YouTube? Ya mau dapat diamond play button kayak Atta dong. Asyik. Kenapa gue melakukan ini? Oh my god. Gue pengen menginspirasi banyak orang, pengen bikin karya yang bagus. Ini kayaknya ada beberapa orang yang malah bukannya easy di type something-nya ini, tapi malah ngirim DM. Cuman gak apa-apa ya, ada beberapa tapi yang gue bacain 2 ya. Yang pertama dari Kak Hansol Jang. Pandora kemarin apa aja yang dilepas? Wak. Oke, ini gue mau cerita sedikit tentang kemarin kita main Pandora Experience. Gue bareng Ko Hansol, Alpi Sugoy, Geraldita, dan Ko Andrew. Kita main berlima Pandora. Kita tuh sebenarnya mau sotoy-sotoyan banget, pengen main yang horor gitu kan. Padahal gue penakut gila dan ternyata tiketnya waktu itu nggak ada yang horor. Jadi kita main, judulnya tuh gue lupa ya, tapi kata mbaknya ini dikhususkan game ini durasinya 2 jam karena susah banget, karena di dalam tuh kalian harus ngotak banget. Terus gue yang wow, kepintaranku diuji. Jadi pas kita masuk ke dalam, gila gue paling pinter, kayak semuanya tuh gak ada yang ngapa-ngapain, gue doang yang kerja keras. Makanya sekarang otak gue masih ketinggalan di Pandora tuh kayaknya. Gak bong. Gila, di situ terbukti ya kalau gue kayaknya harus sekolah lagi. Gila susah banget sumpah, kayak gak kepikiran gitu di otak gue. Kayak gue tuh udah berusaha mungkin sampai urat-urat gue keluar itu gimana, ternyata tuh gak kayak gitu. Gue malu banget main itu. Ya di Pandora aku ngelepas apa ya kok? Aku ngelepas kotak tangga nada aku yang lepas, kunci aku yang lepas. Ya aku bagian lepas-lepasnya lah ya, bagian mikir mah kalian semua. Pertanyaan kedua dari Azalea, kok bisa diajak Agung collab, gimana caranya kak? Nah ini salah satu pertanyaan juga yang banyak banget yang nanya gitu ya. Waktu itu ada ajang pencarian bakat di RTV yang hostnya itu adalah mentor utamanya adalah Ko Edozel. Di situ tuh dia kayak ngasih tahu, ayo yang punya karya submit ke sini bla bla bla, gue lupa. Dan gue tuh demi apapun gue iseng submit karya gue yang Client X, kayak iseng. Ternyata dipanggil cuy, ternyata gue lolos dan bisa ikut karantina. Akhirnya gue ikut waktu itu kalau nggak salah sama 20 content creator dari Yogyakarta, dari Pekanbaru juga ada, pokoknya dari seluruh Indonesia ada deh. Enggak seluruh Indonesia juga sih, maksudnya dari luar kota tuh banyak. Kita content creators, what's up?
kebetulan Agung Hapsah ini salah satu mentor kita di sana. Jadi kita selama karantina dilombain, akhirnya lolos 5 besar masuk, dan gue termasuk 5 besar tersebut. Gue lolos di 5 besar. Jadi kita di situ belajar terus. Kita belajar, dimentorin sama Edozel, Agung Hapsah, Fathia Izati, sama Kak ini juga Christian Sugiono, dan kalau nggak salah Atta Halilintar waktu itu juga dikasih masukan-masukan gitulah ya. Terus kita mentor, akhirnya kita pentas itu adalah tempat penentuan siapa juara utamanya. Di situ gue mementaskan video ini. Halo Bambang. Halo ya Bu. Kok kamu bau ya? Bau. Di situ gue sebagai klien lagi, dan mungkin Agung melihatnya buset galak banget nih. Soalnya di backstage Agung ngomong, gila kamu switch dari orang beneran, dari normal gue kayak gini sama ke klien yang jahat banget itu. Kayak kata dia, switch itu serem banget, dia bilang gitu, kayak galak banget. Tukeran kontak lah. Di situ gue kayak wow, Agung Hapsah tukeran kontak sama gue tuh kayak gue ngefans parah sih sama dia. Tiba-tiba jeng Utsondak temen gue WhatsApp nih, Bunga mau nggak kerjasama kita bikin video bareng, collab sama Agung Hapsah. Menurut lo guys, kalau gue nolak sih mati aja lo. Nah akhirnya kita syuting lah video agen resep rahasia itu. So how did they beat you, Gung? Nah itu awal mula ketemu Agung dan gimana bisa diajak collab ya itu. Dan ternyata Agung tuh super humble, anaknya kocak banget. Yang terakhir ya, ini dari adik gue sendiri, @ryemels_. Why sendawamu so menggelegar?